Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat beserta salam semoga tercurah ke junjungan alam Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Hendra Lesmana SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri Cijember, Kecamatan Nyarindung, Kabupaten Sukabumi, dan sebagai mahasiswa PPG di LPTK Win Maulana Malik Ibrahim Malang pada batch 1 tahun 2025. Hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan video pembelajaran praktik di kelas 6 di SD Negeri Cijember, Kecamatan Nyarindung dengan materi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Segalanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini yaitu pelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum dimulai, silakan kita berdoa dulu. Silakan ke depan ayo. Ya, berdoa mulai. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Tadi sarapan tidak? Sarapan. Harus sarapan dulu? Ada yang nggak sekolah hari ini? Ada. Oh, marilah kita mendoakan yang tidak sekolah hari ini, semoga dia itu cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Sebelum dilanjut, kita bersama-sama membacakan surat-surat pendek seperti biasa. Itu sudah jadi kebiasaan di sekolah kita, dengan membacakan surat Al-Falaq bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
Anissa, Arifah, hadir. Jadi hadir semua ya hari ini. Ada yang nggak sekolah hari ini kan? Siapa tadi? Tapi kenapa tadi? Sakit. Nah, sebelum kita belajar hari ini, kalian silakan menyiapkan bukunya. Silakan mengeluarkan bukunya. Sebuah pertanyaan pemantik. Ya. Pertanyaan yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang Al-Ghafar? Siapa yang tahu tentang Al-Ghafar? Apa? Penutup berdosa. Ya, betul. Selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang Al-Afu? Tentang Al-Afu siapa yang tahu? Ya, silakan. Menghapuskan dan menghilangkan dosa. Apa yang kalian ketahui tentang Al-Wahid? Siapa yang tahu tentang Al-Wahid? Apa? Maha Esa atau Tunggal, betul. Terus selanjutnya, apa yang kalian ketahui tentang As-Samad? Ya, silakan. Allah tempat meminta. Ya, itu adalah sebuah pertanyaan pemantik. Kalian selanjutnya perhatikan. Nah, pada hari ini kita akan membahas tadi tentang Allah Maha segalanya. Allah Maha segalanya itu termasuk di dalam sebuah Asmaul Husna. Siapa yang tahu Asmaul Husna itu ada berapa? 99. Asmaul Husna itu apa coba? Nama-nama Allah yang baik, yang agung, ada 99. Perhatikan, ini sebuah pengertian dari Asmaul Husna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama-nama yang agung dan indah. Nama-nama tersebut dikenal dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik atau indah. Cara mengenal Allah dengan mempelajari dan mengenal Asmaul Husna, mengetahui Asmaul Husna dilakukan dengan cara membaca dengan benar, memahami maknanya, kemudian menghafalnya. Kita juga diperintahkan untuk berdoa dengan Asmaul Husna. Seperti dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Itu adalah sebuah pengertian dari Asmaul Husna. Nah, ini ada sebuah renungan sebelum dilanjutkan ke yang lain. Renungan. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan dosa para hambanya, niscaya manusia selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berani mengangkat wajah walaupun hanya di hadapan seekor semut. Karena kesalahan dan dosa yang kita miliki. Jika setiap kesalahan yang dilakukan manusia dihamparkan di muka, pasti akan tertutup oleh dosa manusia. Oleh karena itu, dengan ampunan Allah SWT, maka semuanya seperti nampak indah saja. Allah Maha Pemaaf yang meliputi semua makhluk. Kalau tidak karena maafnya, niscaya bumi akan terbenam menenggelamkan penghuninya. Nah, jadi dosa kita itu sangat banyak sekali, sangat penuh dengan dosa. Itu renungan untuk hari ini. Nah, selanjutnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha segalanya itu, diantaranya tadi kata Bapak itu ada, diantaranya ada Asmaul Husna, yaitu Al-Ghafar, ada Al-Wahid, terus Al-Afu dan As-Samad. Apa itu Al-Ghafar? Al-Ghafar artinya apa? Allah Maha Pengampun. Al-Ghafar berasal dari kata Ghafaro yang artinya menutup. Dalam bahasa Arab, kata dasar Al-Ghafar dapat membentuk menjadi kata sangat beragam
seperti istighfar. Istighfar itu seperti kata astagfirullahaladzim. Artinya yaitu permohonan ampunan. Magfirah, gufron atau ampunan, goir yang mengampuni, gofur pengampun, gufron alat penutup, gofir yang menutupi. Itu arti dari al-ghafar. Al-ghafar dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah. Apalagi saat ini zaman kecanggihan teknologi informasi. Berita baik dan buruk mudah tersebar kepada pribadi maupun kepada orang banyak. Betul tidak? Betul, sekarang udah canggih. Ya, berita-berita udah mudah, gampang kita ketahui. Nah, bagaimana kita meneladani al-ghafar? Meneladani al-ghafar dengan cara membiasakan untuk belajar menutupi aib orang lain. Jadi kita itu harus bisa menutupi aib orang lain, keburukan orang lain. Nah, selanjutnya al-afu. Al-afu itu artinya yang maha pemaaf. Yang maha pemaaf. Al-afu salah satu nama dari 99 nama Asmaul Husna yang diperkenalkan kepada manusia oleh Allah melalui Al-Quran. Al-afu berasal dari kata afu, artinya menghapuskan, menghilangkan atau menyapkan. Dengan sifat al-afu, Allah SWT menghapuskan semua dosa makhluk, menghapuskan lebih kuat daripada menutup. Nah, di sini ada yang kalian harus teladani dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yang pertama, memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kalian, baik sengaja maupun tidak sengaja. Jadi kalian itu harus apabila teman kalian itu punya salah, harus meminta maaf. Yang kedua apa? Menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang dari hati agar tidak diikuti kembali selamanya. Yang ketiga, tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Itu pengertian dari al-afu. Selanjutnya al-wahid. Al-wahid artinya yang maha tunggal. Yang maha tunggal. Al-wahid artinya tunggal. Al-wahid adalah yang tunggal sendiri. Jadi Allah itu hanya sendiri dan tanpa ada yang lain, seperti dalam firman Allah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu, tiada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, bagaimana ciri orang yang mengimani itu? Yang pertama, selalu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, selalu melaksanakan sholat wajib. Sholat wajib itu kan ada 5 waktu. Sholat apa saja? Zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Itu adalah sholat yang 5 waktu yang harus kita laksanakan setiap hari, setiap malam. 3, hanya berdoa dan meminta kepada Allah. Jadi kita itu berdoa harus kepada Allah. Tidak boleh ke patung, tidak boleh. Tidak boleh ke hewan, tidak boleh. Jadi kita itu berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Tuhan kita semua. Yang keempat, hindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Itu harus kita jauhi. Yang kelima, fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai, yaitu kita ingin capainya yaitu ketakwaan kita. Ya, itu pengertian dari al-wahid. Nah, selanjutnya
pengertian as-somad. As-somad artinya apa? Yang maha dibutuhkan. As-somad artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Yang meminta dan menggantungkan keinginan kepada Allah bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk yang diciptakannya. Nah, jadi semua makhluk ciptaan Allah itu pasti memintanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi as-somadnya. Nah, berikutpun benda cair dan pada tentu dan caranya pula. Nah, di sini ada sifat atau yang harus mengerjakan bahwa kita itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalian harus punya sifat as-somad. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua apa? Bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai cita-cita terbaik. Dari Allah Maha Segalanya ini, yang tadi yang pertama ada apa saja coba? Yang pertama ada apa? Tadi yang tadi yang pertama apa? Al-Qur'an. Kedua, Al-Abu. Ketiga, Al-Wahid. Keempat, As-Somad. Nah, itu semua adalah nama-nama Allah yang tercantum di dalam Asmaul Husna. Nah, sekarang kalian membuat sebuah kaligrafi mojari tentang Asmaul Husna. Siap ya? Silakan kalian kalau siap alat-alatnya dipersiapkan seperti tadi oleh terus berhenti, nanti kalian siapkan tentang Asmaul Husna. Nah, Bapak ingin membagikan sebuah Asmaul Husna yang kalian nantinya ini harus dibuat sebuah mojari ya, sebuah mojari. Siap? Nah, ini Al-Wahid. Mana kelompok Al-Wahid? Kelompok Al-Wahid mana? Kelompok Al-Wahid mana? Al-Abu. Al-Goban. Kelompok Al-Goban. Al-Goban. Al-Wahid. As-Somad. Silakan kalian nanti bikin sebuah mozaik. Nah, sebelum membuat mozaik, nanti di sini ada sebuah tutorial atau sebuah video. Nanti kalian lihat dulu cara membuatnya bagaimana, gitu kan ya? Nanti kalian bagaimana cara membuatnya. Ini untuk membuat mozaiknya. Ya, silakan lihat dulu videonya. Video tentang cara membuat mozaik Asmaul Husna. Kalian udah paham cara-caranya? Nah, silakan kalian menyiapkan alatnya seperti tadi gunting, gambar lem, dan namanya
Kertas origami. Silakan kerjakan kalian. Gimana anak-anak, udah pada beres? Ya. Kalau udah beres, berarti setiap kelompok harus merepresentasikan kaligrafinya ke depan ya. Siap? Ya. Silakan kelompok pertama, yaitu kelompok Al-Ghofar. Silakan kelompok Al-Ghofar ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya maha mengampuni sikap yang harus kita teladani, yaitu membiasakan untuk belajar menutupi aib orang lain. Menutupi aib orang lain maksudnya apabila kalian mengetahui kesalahan atau melakukan hal dosa yang dilakukan orang lain seperti apapun baik atau dari orang lain tidak boleh diterima. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Silakan. Apa Pak? Silakan dulu. Selanjutnya kelompok As-Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok membuat kaligrafi Asmaul Husna As-Somad. As-Somad artinya yang maha ditujukan, sikap yang harus kita teladani yaitu satu, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Dua, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita. Tiga, menurut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Selanjutnya kelompok Al-Hib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan
tepuk tangan. Selanjutnya kelompok Al-Abu untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok membuat kaligrafi Asmaul Husna Al-Abu. Al-Abu artinya yang maha pemaaf. Sikap yang harus kita teladani dari Asmaul Husna Al-Abu yaitu: 1. Memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita. 2. Mengakui dan memaafkan semua kesalahan orang dari hati agar tidak diulangi kembali selamanya. 3. Tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Berarti semua sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok. Nanti hasil kalian ini Bapak akan dinilai ya, akan dinilai nanti. Untuk penilaian nanti Bapak akan nilai. Nah, sekali lagi kalian terima kasih sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, yaitu membuat mojali tentang Asmaul Husna. Selanjutnya, sebelum Bapak tutup, di sini ada sebuah kesimpulan dari materi tadi. Jadi perhatikan, di sini ada sebuah kesimpulan tentang Allah Maha Segalanya. Yang pertama, Asmaul Husna terdiri dari dua kata. Asma artinya nama dan husna artinya baik. Yang kedua, Asmaul Husna artinya nama-nama Allah SWT yang baik dan indah yang berjumlah ada 99. Yang ketiga, Al-Ghaffar artinya Allah Maha Menutup. Yang keempat, Al-Afu artinya Allah Maha Menghapus. Kelima, Al-Wahid artinya Allah Maha Tunggal. Dan keenam, As-Somad artinya Allah tempat meminta dan menggantungkan harapan. Yang ketujuh, kaligrafi itu juga mempunyai arti apa? Kaligrafi ilmu yang memperkenalkan bentuk-bentuk huruf-huruf tunggal, letak-letaknya dan cara-caranya merangkaikan menjadi sebuah tulisan yang tersusun, tulisan Arab yang indah dan bagus. Nah, itu adalah sebuah kesimpulan materi yang telah kita pelajari hari ini, yaitu tentang Allah Maha Segalanya. Materi yang akan datang yaitu materi tentang Allah Maha Terpuji, seperti ada mandiri, terus ada cinta tanah air, dan menjaga lisan. Itu nanti pelajaran-pelajaran yang akan datang. Mungkin pelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan materi tentang Asmaul Husna ini ada manfaatnya. Terus sebelum nanti ditutup, kita harus membacakan doa bersama-sama dengan membacakan surat Wal Asri. Mungkin hanya itu dari Bapak. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membaca doa, silakan kalian buku, terus ada alat tulis, silakan dibereskan dulu, dimasukkan dulu ke tas.
doa, silakan.